Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, ini video ini saya buat untuk melihat dan mengevaluasi ya hasil kerjanya teman-teman sekalian. Ini saya mulai dari yang paling 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 kuno kan ini punya siapa, nanti silakan dicek sendiri. Ada juga tanggal 8 Desember, 8 Januari. Oh, ini sudah 2 minggu yang lalu ini. Sedangkan kita sekarang sudah hampir mendekati Februari malahan ya. Dan mendekati ujian. Hmm, coba kita lihat punyanya Ustadz Zulfikar ini seperti apa gitu. Nah, ini sudah ada ayatnya, udah oke, sudah ada hadisnya, sudah oke. Tapi jangan sampai jadi seperti khutbah Jumat ya, tidak disebutkan sumbernya. Kalau khutbah Jumat ini nggak nyebut sumbernya nggak apa-apa. Tapi kalau makalah nggak ada sumbernya ini menjadi misteri ya, ini punyanya Ustadz Zulfikar ya. Eh, selanjutnya, bentar nih. Saya agak loading juga nih ya. Hmm, ya, alat komunikasinya sudah ada. Ya, ini tinggal tafsir-tafsirnya saja ya. Tafsirnya belum. Oh, ya, oke. Ini ditulis yang lengkap ya. Ini enggak kayak gini nulisnya. Tafsir Al-Munir itu nanti misalnya eh, contoh menulisnya nih ya. Jadi menulisnya itu ini nama dulu. Hai, dulu apa? Tafsir Al-Munir. Tiga nama-nama lengkap tafsirnya itu ada tiga al syariah wal manhaj. Tuh, terbitannya mana? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini pembelajaran penting tentang manusia. Nah, ini ada seperti itu ya. Ini teman-teman kalau lihat di depan sini, nanti kan kelihatan di sini. Di cover bukunya itu kelihatan nama asli bukunya. Jadi buku itu punya nama ya. Jadi bukan hanya julukan gitu ya. Ya, bukan hanya sekedar julukan dari buku itu. Tafsir Al-Munir itu nama yang sangat pendek, makanya disebutkan yang lengkap namanya itu Tafsir Al-Munir Aqidah wa Syariah wal Manhaj, ingat saya itu. Nah, ini fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, ya kan? Nanti di situ eh, ketika menulis itu dijelaskan penerjemahnya siapa ya? Nah, insan itu penerjemahnya. Sebenarnya ada penerjemahan gitu ya. Nomor penerjemahnya nggak ada ini. Kalau kita lihat di mana. Intinya itu nanti ditulis yang lengkap. Ya.
Cara menulis referensi juga teman-teman harus harus pas ya. Ini misalnya nanti, nama tafsirnya di italic gitu kan, koma, tanda ini ya, kurung ya. Maksudnya setelah itu tuh ada kotanya dulu ya, karena ini Gema Insani Press ya, makanya kotanya di, eee, apa namanya, kotanya ditaruh di bagian awal. Oke, nama penerbitnya ya, Jakarta, terus ini ada di sini. Ini ada apa namanya, ada keterangannya, penerjemahnya siapa, Abdul Hayy Al-Kaptani, oh, ya kan? Bisa ditulis di sini. Nah, itu gitu cara nulisnya. Gema Insani Press tahun 2005, ya. Cetakan keberapa, jilid berapa, atau volume berapa. Volume 2 ya volume 2. Volume itu ini juz 2 ya, ini kan juz 2 kan. Berarti volume 2. Halaman 67. Nah, jadi menulis referensi yang lengkap seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan jangan sakar video ya. Nah, kalau antum mau lihat standar referensi itu ada di sini, teman-teman kalau lihat di Google Scholar ya. Ini bisa juga ya di sini antum tulis saja, nanti mesti muncul hampir sama seperti itu. Hmm. Buku ya, orang gitu. Ini misalnya dari contohnya nih. Kita cari tafsir tematik lah gitu ya. Ini kita cek di sini. Ini kan ada ini. Nah, ini tahunnya kan gitu kan. Kalau antum lihat-lihat footnote di mana-mana juga kayak gitu. Jadi sudah standar. Makanya teman-teman menulisnya dengan cara standar. Tapi punya Ustaz Zulfikar sebenarnya isinya sudah lumayan banyak. Meskipun sudah cukup lama ya ini ya. Ini kok ada footnote-nya lama, kok banyak sekali ini ya. Yang ini lengkapnya bagaimana? Ini kok ada 874, 875, ini footnote atau gimana? Ya, ini perlu dibereskan ya. Tafsir Ibnu Katsir ini juga itu punya Ustaz Zulfikar. Saya mau lihat lagi punyanya yang lain ya. Ini Ustaz Fauzi Rahmanto. Ustaz Fauzi ini ya. Ini enggak kayak gini nulisnya Ustaz Fauzi ini dibenerin ya. Hmm, Pramuka 2000 enggak kayak gini ya. Jadi tulislah referensi dengan benar. Sekarang judulnya adalah menulis. Nama lengkapnya angka itu Haji Abdul Karim Malik Amrul.
dengan tafsir Al-Azhar. Itu apa terbitannya? Nah, nanti saya nggak tahu. Ya, lupa juga sih saya penerbitnya siapa. Kayaknya itu Bulan Bintang. Oh, anu apa? Petaling Jaya. Ini Singapura penerbitnya malah Singapura. Setahu saya penerbitnya malah Singapura. Ya. Bisa dilihat di sini juga sih. Nah, ini Singapura Kerjaya Printing Industry. Ini sih yang ini juga bisa ditulis yang lengkap. Ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya gimana? Tulis eh, hmm, referensi dengan benar. Ini nggak salah, cuman dengan tepat, format yang tepat, format yang lazim gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini nih, lihat. Ini tulisannya Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura. Oke, ketika yang nulis ini ya, ini ditulis Pustaka Nasional apa lagi? PTE Ltd Singapura. Itu Singapura. Tahun berapa waktu itu terbitkannya? Nggak ada yang tahunnya. Misalnya di pendahuluan itu kadang ada tahunnya. Kalau enggak ya di buku yang paling pertama ya. Kalau kita nggak ke buku paling pertama kan juga susah. Nah, ini ada yang teman-teman sekali. Kita lihat referensi ya. Mana buku? Nah, ini tafsir Al-Azhar ini yang pertama seperti apa? Nah, ini ada 1989 kayak gitu. Ya, teman-teman bisa cari, bisa nyari website di buku-buku. Di buku itu nanti bisa melihat formatnya dan saya rasa mostly di semua buku kalau referensi itu cukup mungkin ini pengantar ya. Bisa dilihat di jurnal juga sih semua cara penulisan referensi itu bagaimana.
menulis referensi dengan seperti itu. Jadi, sebenarnya saya sudah mendownload ya. Nah, kalau Anda melihat di jurnal ya, seperti ini lah kira-kira. Nah, ini footnote seperti ini. Oh, sorry, kotanya dulu ya. Kota baru eh, penerbit Singapura. Nah, ini kita gunakan yang lazim seperti ini. Baru tahun. Kalau emang tidak ada tahunnya, tulis nggak ada tahunnya. Tapi biasanya jarang itu terjadi. Biasanya ya ada tahunnya gitu. Nah, ini dia. Ya, nggak, kalau jurnal biasanya langsung 26 karena nggak ada jusnya ya. Kalau yang ada jusnya, kalau yang ada jusnya gimana ya? Kok ini nggak ada ya? Nah, ini terjemah udah. Oke. Oh iya, bisa kayak gini. Misalnya ini nanti bisa jus berapa? Ini jus 5 ya, jilid 5. Ya kan? Satu jilid sama aja sih. Katakanlah jilid 5 ya. Halaman berapa itu? 3990. Nah, kayak gitu ya. Eh Sakit sekalian ini tafsir al-Azharnya dimiringkan ya, italic. Terus seperti itu. Saya rasa itu mudah. Oh iya, punyanya Ustaz siapa namanya? Ustaz Zulfikar. Saya perbaiki ya. Mestinya tulisannya tadi seperti itu. Nah, ini kebalik ya. Jakartanya di depan. Saya kok agak ingat-ingat lupa. Nah, itu kayak gitu. Nah, tahun cetakan, kan ada cetakannya. Buku itu kan ada cetakannya berapa. Boleh tulis itu cetakan 8, volume 2. Ya. Kalau tafsir Al-Azhar ini seingat saya cetakannya cuma satu aja ya. Saya nggak tahu ya kalau ada cetakan yang lain. Kalau yang ini cetakan Singapura ya. Itu ya. Nah ini juga tafsir Al-Misbah kelompok ini kok kelompok ini ya jilid 1 kelompok SI ini. Saya juga nggak tahu nih. Padahal halamannya udah oke. Ini kita lihat bersama aja lah ya. Kelompok kok ada kelompoknya ya jilid 1. Oh kelompoknya di sini tuh. Oh nggak bisa ditulis nggak apa-apa ini ya. 569 yang penting itu. Oh halaman 70. Nama lengkapnya ya. Misalnya Quraisy Shihab. Hmm? Tafsir Al-Misbah. Ini bisa ke awal halaman sini. Nah, ini dia pesan-pesan dan keserasian Al-Quran. Kayak gitu, ditulis. Itu ngasih tanda kurung. Kotanya apa penerbitnya? Seingat saya ke ini Malang ya. Atau UIN Jakarta. Tulisan di Kairo 999. Departemen Agama. Iya, benar. Lentera hati terbitnya gitu. Dan Quraisy. Nah, itu nama lengkapnya ya tepat ya. Oh, salah ini. Oke.
Nah, jadi, teman-teman harus memperhatikan betul bagaimana kita menulis, penerbitnya dan lain sebagainya. Karena itu informasi yang sangat penting dari sebuah buku. Tapi kalau keliru ya jadi masalah mestinya. Kalau nggak ada atau sulit nyari tahunnya atau tahunnya sih ya tadi ada ya tadi ya. Nanti bisa ditulis kayak gini, TK tanpa kota gitu ya, TP tanpa penerbit, tahunnya 90 ya. Ini versi cetak berapa? Ya kita belum tahu. Langsung tulis aja halaman 570. Kayak gitu aja udah cukup. Apalagi kalau buku itu kadang nggak ada versinya. Ya, tapi kalau nanti merujuk ke versi cetakan yang lain itu baru bisa ditulis seperti itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Satu Picker ini ya. Ada contoh yang bagus nih. Kalau nggak ketemu penerbitnya ya tulis saja nggak ketemu. Tanpa kota, tanpa penerbit. Terus tadi sudah. Ya oke. Saya rasa itu saat yang lain. Musik berapa ini? Oh, Mia Nusa. Paulan saja. Komunikasi yang benar atau tidak. Ini nggak kayak gitu judulnya ya. Ini apakah kaulan sedidan doang atau gimana ini? Oh, enggak, ini enggak kayak gini ya. Ya, sebenarnya kaulan sedidan ini enggak usah dengan judul juga enggak apa-apa. Oh, ini no edit ya, masih view only. Enggak, misalnya ini mestinya kita minta edit ya. Ya sudahlah, karena nggak bisa diedit. Ini punyanya ya, ya. Hmm, ini udah benar juga poin-poin penting. Nah, referensinya belum ditulis ya ini ya. Ini dalam tafsir apa ini? Perspektif. Ya. Referensi yang ditulis di akhir itu sumbernya tafsir apa? Tafsir apa nih masih menjadi misteri. Kitab tafsir atau bari ini nama lengkap kitabnya apa? Gitu. Ini apa nih? Oh, kayaknya enggak ini deh. Teorinya nggak usah ditulis dulu nggak apa-apa ya nih ya. Teori itu nggak usah ditulis dulu. Yang penting adalah tafsir-tafsirnya. Nah ininya daftar pustakanya benar, tapi kok nulis di sini keliru ya. Cuman kalau daftar pustaka nggak pakai halaman ya. Nah kalau yang di sini pastinya pakai halaman ini punyanya apa maksudnya ini halamannya berapa? Belum ada halamannya. Halaman juz berapa? Itu juga bisa dicek di situ. Oke. Nah itu saya rasa bisa dilihat dari sisi itu ya teman-teman sekalian untuk gimana kita mengembangkan makalahnya itu dan menulis dengan tepat ya. Ini tafsir Tabari belum ada lagi atau masih sedikit ya. Atau saya nggak tahu ini kelihatannya poinnya masih sedikit sekali yang ditulis ini. Etika berdagang masih banyak ya etika berdagang yang lain nih. Walatan kusu ini juga ada juga ayat tentang itu.
Mawaratan Husnul Mizan ini juga ada. Mmm, ini juga mestinya dimasukkan juga ya Yahya ya, dalam ayat-ayat ini. Kalau antum bicara komunikasi etis dalam, apa ya, perdagangan, itu ya mestinya bicarakan semua ayatnya. Oh, ini punya Fauzi, sorry, ya. Dicari ayat-ayatnya. Wazinu bil qistosil mustaqim itu juga tepat juga seperti itu. Saya rasa itu mungkin ya teman-teman untuk gambaran perbaikan makalahnya. Ini saya ngambil sampel saja, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang lain.